Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia. Saya mahasiswa semester 6 Universitas Kuningan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Suntini MPD. Pembelajaran hari ini yaitu materinya teks anekdot di kelas 10 semester ganjil. Penasaran? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu harap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan pandemi ini kita harus tetap menjaga imun dan iman kita. Anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Nia di mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 semester ganjil. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya untuk presensi, Ibu sudah kirimkan link Google Form untuk kalian presensi di grup WhatsApp. Silahkan mengisinya. Dan jika kalian tidak mengisinya, Ibu akan anggap kalian tidak menghadiri pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi hari ini yaitu teks anekdot. Namun, kita flashback ke pertemuan sebelumnya. Kita telah belajar teks prosedur, di mana di sana ada pengertian teks prosedur, ada struktur teks prosedur, ada ciri-ciri teks prosedur, ada juga contoh-contoh teks prosedur. Kemarin pun kita sudah mengidentifikasi teks prosedur yang Ibu bagikan secara kelompok. Nah, teks prosedur juga memiliki banyak manfaat gitu kan ya, sudah Ibu sampaikan waktu kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar teks anekdot. Teks anekdot juga ada pengertiannya, ada strukturnya, ada ciri-cirinya gitu kan, ada juga manfaatnya. Oh iya anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.5, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat dalam teks anekdot dengan rasa ingin tahu, responsif, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran, peserta didik harus dipenuhi rasa ingin tahu, responsif, dan bertanggung jawab. Jadi, walaupun kita tidak bertatap muka langsung belajarnya, Ibu harap semuanya belajar dengan rasa ingin tahu, dengan komunikatif atau responsif, dan bertanggung jawab. Harus tetap semangat. Siap? Siap. Baik, kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu pengertian teks anekdot. Teks anekdot itu apa sih, Bu? Nah, kita jawab ini. Teks anekdot itu adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur humor atau lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan berupa sindiran lucu. Nah, namanya juga teks anekdot ya, berarti itu berupa teks atau cerita singkat, di dalamnya cerita singkat yang mengandung unsur humor. Jadi, yang membedakan teks anekdot dengan teks yang lainnya, teks anekdot ini mengandung unsur humor atau lucu. Dan di sini tujuannya untuk menyampaikan pesan atau kritikan tapi berupa sindiran lucu. Karena kalau misalnya kita pengen nyindir di seseorang gitu kan tentang perlakuannya atau tentang apanya, kita biar nggak menyinggung langsung, itu kita bisa menggunakan teks anekdot ini biar orang tersebut nggak langsung tersinggung gitu kan ya, karena sindiran yang kita sampaikan itu lucu gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya struktur teks anekdot. Nah, struktur di sini itu ada 5. Yang pertama abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda.
Apa aja sih Bu itu pengertiannya? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak yaitu gambaran umum tentang sebuah teks anekdot. Biasanya itu teks singkat di awal teks anekdot gitu misalnya. Dan yang kedua orientasi, yaitu latar belakang kenapa cerita teks anekdot itu terjadi. Ini pengenalan latar belakang teks anekdot itu ada gitu. Dan yang ketiga yaitu krisis, yaitu bagian yang berisi pokok masalah dalam sebuah cerita. Nah, ini pokok masalahnya ada di krisis gitu. Pokok masalah yang ada dalam teks anekdot ini yaitu namanya krisis. Dan yang keempat yaitu reaksi, yaitu bagian penyelesaian masalah. Nah, setelah ada pokok masalah yaitu krisis, di sini di reaksi yaitu bagian penyelesaian masalahnya gitu. Dan yang terakhir itu koda, yaitu bagian yang menutup cerita. Koda ini yang bagian menutup cerita. Biasanya koda ini juga sindirannya itu berada di koda, di bagian penutup gitu. Kita lanjut. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Nah, ciri-cirinya juga ada 5 nih. Apa aja sih Bu? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, memiliki sifat humor atau lucu dan menyindir. Ini ciri-ciri teks anekdot yang Ibu katakan di awal. Teks anekdot ini berbeda dengan teks yang lain karena memiliki sifat humor, lucu, tapi menyindir gitu kan ya. Dan yang kedua, bisa menceritakan manusia atau hewan. Ini juga ciri-ciri teks anekdot. Yang ketiga, bisa juga cerita fakta atau cerita fiksi imajinasi. Teks anekdot ini bisa berupa fakta yang telah terjadi di masa lalu gitu kan ya, atau cerita fiksi imajinasi dari pikiran kita. Dan yang keempat, menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari lingkungan sekitar. Jadi teks anekdot ini nggak jauh dari lingkungan kita. Biasanya berupa sindiran ibu-ibu yang suka gibah gitu kan ya. Itu kan kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Dan yang kelima, terdapat tujuan pesan berupa kritikan. Jadi walaupun di sini sifatnya humor atau lucu, namun di dalamnya itu tersimpan pesan atau kritikan yang menyindir gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kaidah bahasa teks anekdot. Gak sembarangan teks anekdot dibuat gitu kan ya. Ada kaidah bahasanya, ada aturannya dalam kaidah bahasanya gitu. Nah, di sini kaidah bahasanya itu ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Jadi, teks anekdot itu biasanya yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Kita nggak apa-apa ya ngebahas dulu masa lalu di teks anekdot gitu kan. Nanti masa depannya yang lain gitu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Apa sih Bu kalimat retoris itu? Bisa dibaca di materi. Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, kalimat retoris itu pertanyaan yang nggak membutuhkan jawaban. Emang ada Bu? Ada. Nanti kita barangkali di sini penasaran pengen nanya gitu kan retoris itu gimana? Nanti kita bahas di grup ya. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian dan lalu dan yang lain-lainnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan, dan kata kerja aksi lainnya. Dan yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah udah tahu ya gitu seperti apa. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Nah, ini yang beda. Dalam teks anekdot itu, karena emang bersifat humor dan lucu, jadi menggunakan kalimat seru. Nah, untuk selanjutnya, yang sudah Ibu katakan, pasti setiap teks itu mempunyai tujuannya masing-masing. Nah, untuk tujuan teks anekdot ini, yaitu ada 3. Sebenarnya banyak lagi gitu kan, cuman Ibu mempadatkannya ada 3 gitu. Yang pertama, untuk menghibur pembaca teks anekdot. Karena teks anekdot ini bersifatnya
lucu atau humor, jadi bisa untuk cuma sekedar menghibur pembacanya gitu kan. Kalau ketika kalian gabut, baca-baca nih teks anekdot biar kalian tertawa kalau kalian lagi galau juga kan ya. Dan yang kedua, menyampaikan pesan kritikan dengan bentuk yang berbeda, yaitu lelucon. Jadi berbeda dengan teks lain, teks anekdot juga ada pesan yang terkandung di dalamnya, cuman berupa sindiran, cuman berbeda gitu kan cara penyajiannya itu dengan lelucon gitu. Dan yang ketiga, sarana menyampaikan pesan dengan lelucon. Lanjut. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh teks anekdot. Kalian bisa baca bersama-sama. Yang judulnya itu dosen yang menjadi pejabat. Nah, ini kita lihat ada teks singkat di awal teks anekdotnya. Itu yang dinamakan abstrak. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Nah, kita ke percakapannya. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Lalu dijawab dengan Udin, ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Tono juga menjawab, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, ini yang tadi Ibu katakan, bisa saja sindiran atau teks anekdot sindirannya itu berada di koda, di penutup. Nah, yang tadi Ibu bacakan yang Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Ini menyindir dosennya yang juga menjadi seorang pejabat. Kalau misalnya ngajar itu nggak mau berdiri, tapi maunya duduk aja. Karena apa? Karena kedudukannya itu atau karena kursinya ini kita anggap sebagai kedudukannya ya, atau jabatannya itu takut direnggut oleh orang lain. Nah, itu kan sebuah sindiran, tapi secara tidak langsung itu menyindir, tapi bersifat lelucon. Itu dari contoh teks anekdot yang Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Untuk selengkapnya, barangkali ada yang belum paham, ada yang belum mengerti tentang materi teks anekdot itu seperti apa, dan masih pusing, masih bingung gitu kan ya, masih galau tentang materi hari ini, bisa kalian bertanya di grup WhatsApp. Bagi yang bertanya, Ibu juga akan memberikan poin tentunya, karena ini bersifat penilaian diri, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik belajar dengan rasa ingin tahu, responsif dan bertanggung jawab. Ini juga salah satu tujuannya gitu kan ya. Silakan barangkali ada yang belum mengerti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan berikan tugas kepada kalian nanti melalui grup WhatsApp. Setelah kita berdiskusi bersama, nanti Ibu akan berikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, tetap menjaga iman dan imunnya, dan semoga pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Ibu ucapkan terima kasih, dan Ibu juga mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.